Tas Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Kedokteran. Oke. Jadi di pertemuan kali ini Bu Eka akan menjelaskan tentang iklim dan penyakit di daerah Cekungan, Bandung. Nanti akan akan ada penjelasan Bu, ya, tentang relasi penyakit-penyakit dengan iklim dan seterusnya begitu Bu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada Bu Eka saya persilakan. Mm-mm. Nggak bisa kan, nggak apa-apa lah. Yang penting kenapa udah ditutup? Oh gitu. Oh, iya. Lip nggak bisa itu. Oh ya. Tes. Tes. Bukan tes. Apa lagi tanah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, sekarang ketemu lagi dengan Bu Eka ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa banyak belajar ya. Bu Eka juga sebenarnya sambil bikin ginian, itu Bu Eka juga sambil belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Mengajar sambil belajar kalau buat Bu Eka gitu ya. Karena mengaitkan antara iklim dengan penyakit itu tidak mudah ya. Ya, boleh. Itu tidak mudah ya. Nih Bu Eka sampai jam 2 malam loh ngerjain ini. Waduh, laporan. Ya, baik ya anak-anak. Nggak mau. Nah, nih, kalian pernah nggak bersin pada saat udara dingin? Bersin ya. Terus kadang ada juga yang suka merah-merah di kulit ya, merah-merah di kulit. Terus kadang-kadang kalau yang alergi itu sampai apa? Bengkak-bengkak ya kalau udara dingin gitu. Atau ada juga pada saat hari panas ya kita tuh sampai haus banget ya. Nah, terus di tempat kalian pernah nggak ada yang banyak ini apa demam berdarahnya terus diasap ya? Kalian pernah perhatikan nggak kapan itu terjadi? Hmm. Kalau musim hujan ya, atau pada saat musim peralihan biasanya yang banyak dari musim hujan ke musim kemarau atau dari kemarau atau musim pancaroba tuh ya banyak ya. Nah, nanti Bu Eka ya sebelum nanti ke Cekungan Bandung ya, Bu Eka nanti akan menerangkan dulu tentang apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyakit ya, karena penyakit itu banyak ternyata ya faktor yang mempengaruhinya ya. Nih, pertama tuh ya ini dalam epidemiologi itu ilmu yang mempelajari ininya apa kejadian suatu penyakit ya. Ada yang namanya trias epidemiologi ya. Jadi yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu pertama adalah faktor hostnya. Host itu siapa? Kita ya. Faktor. Halo Amel, assalamualaikum. Hayo Nuri, assalamualaikum. Ya. Ya. Kemudian, nah manusia atau makhluk hidup yang lain, tempat perkembangbiakan dari penyakit itu. Nah kita adalah host, kalian adalah host, ya. Kita semua adalah host. Jadi tempat perkembangbiaknya suatu penyakit, ya. Kemudian kalau binatang ada yang jadi host nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Binatang yang jadi host. Contohnya misalnya waktu COVID tuh, ya ada host. Hostnya itu adalah katanya ada yang bilang terenggiling. Terenggiling tahu apa terenggiling? Terenggiling tahu apa? Apa tuh ya? Terenggiling. Yang suka menggulung itu. Ada yang bilang kelelawar katanya. Ya, itu adalah host. Jadi tempat si perkembangbiakan si penyebab virus penyebab COVID ya. Jadi host itu ya itulah kita manusia adalah host ya. Kemudian pada beberapa jenis binatang juga ya itu bisa menjadi host.
Yang kedua adalah agent. Agent itu siapa? Adalah semua hal yang bisa menyebabkan penyakit, ya. Dulu waktu Bu Eka seperti sekalian lah ya, Bu Eka beranggapan yang namanya agent itu bakteri, virus, jamur, cuman itu, gitu ya. Tapi ternyata agent ini tidak hanya bakteri, virus aja gitu ya. Agent-agent itu bisa juga berupa zat-zat racun, ya. Zat-zat racun juga itu bisa menyebabkan penyakit, ya, segala hal yang bisa menyebabkan penyakit, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah lingkungan, ya. Lingkungan adalah faktor-faktor di luar dari diri kita, ya. Faktor. Halo, sini, yuk, yuk, yuk. Nah, ternyata ada cowoknya sekarang nih. Ayo, cowok di depan. Yang laki-laki. Ayo, sini, di depan. Yuk. Ya. Kalau ada yang kalian belum ngerti, ya, silahkan kalian tepuk tangan. Ya, langsung tanyakan, ya, sama Bu Eka. Ya. Nah, ini jadi apa saja yang termasuk faktor-faktor lingkungan, ya, suhu, kelembaban, dan sebagainya, itu adalah faktor environment atau faktor lingkungan. Jadi ada 3 hal, ya. 1 host, 2 agent, yang ketiga adalah lingkungan, ya, yang menyebabkan penyakit, gitu ya. Nah, ini tadi host, ya. Nih, satu persatu nih. Si host ini umur, ya, jenis kelamin, ya, status gizi, ya, kebiasaan, daya tahan tubuh, pekerjaan, itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh si host yang membuat si host itu menjadi rentan terhadap sebuah penyakit. Misalnya, bebe bayi, ya, bebe bayi itu cepat kena sakit, ya. Beda dengan kita, daya tahan tubuhnya udah bagus, ya, gitu ya. Kemudian status gizi, misalnya, ya, yang status gizinya baik, ya, itu lebih tahan terhadap penyakit, ya, daripada orang yang gizinya rendah, ya. Makanya kemarin ada pemeriksaan kan, ya, di sini, ya, sama Bu Yani dan teman-temannya, gitu ya, diperiksa darah tuh, kemudian periksa tinggi badan, berat badan, untuk melihat status gizi kalian, ya. Dan nanti akan dilihat, ya, kalau status gizinya bagus, itu nanti kalian tidak akan mudah sakit, gitu ya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang mempengaruhi apakah si host itu nanti menjadi rentan atau tidak terhadap penyakit, gitu ya. Kemudian agent tadi, ya. Nah, ini si agent, ya. Tadi mereka bilang si agent atau yang menyebabkan penyakit itu tidak hanya virus, bakteri, jamur. Waktu dulu mereka, waktu kalian yang agent itu pasti bakteri, virus, jamur. Padahal enggak, ya. Bisa juga nih karbon monoksida, ya, yang udara yang kotor, ya, itu termasuk agent juga, ya. Kemudian asbes, tahu asbes? Kalian pernah nggak lihat asbes? Yang suka di atas atap tuh, ya. Ya. Kemudian radiasi tuh, ya. Kemudian pukulan, pukulan itu juga agent juga, ya. Pokoknya semua hal yang bisa menyebabkan penyakit itu namanya agent, ya. Nih, ya, kalian nikah setuju semua? Oh ya, masih ungu, ya, nggak apa-apa. Tapi kalian laki-laki bertiga, ya, di depan, ya. Oke. Ya, jadi itu agent, ya. Jadi nih bakteri, ini dilihat di mikroskop elektron, ya. Kalian udah praktikum kan? Ya. Kalian coba lihat, ya, banyak hal yang tidak terlihat di alam ini. Kalian lihat nggak ini? Di udara ini penuh dengan berbagai macam makhluk halus. Makhluk halus. Makhluk halus itu makhluk yang nggak kelihatan maksudnya, ya, makhluk halus. Di tangan kalian ini perlu dengan makhluk halus, bakteri, ya, di sini jamur banyak, ya, di badan kalian juga banyak, ya, gitu ya. Nah, ini dengan mikroskop elektron, ya, ini bisa pembesarannya banyak, ya, ini sampai beribu-ribu kali, ini seperti ini akan terlihat, ya. Ini contohnya virus, ini contohnya jamur, ya. Ini asbes tuh yang kayak gini, ya. Makanya sekarang jarang dipakai asbes ini, karena kalau orang sering menghirup, ya, itu dari yang dari asbes, ya, itu bisa menyebabkan kanker ini katanya, ya. Ini, ya. Kemudian jamur nih dilihat di bawah mikroskop cahaya bisa kelihatan kayak gini nih,
jamur-jamuran ya. Karbon monoksida sekarang banyak nih kena polusi. Polusi juga itu banyak ya, karbon dioksida, karbon monoksida ya, dan banyak racun-racun. Ini termasuk agen semua ini. Termasuk radiasi matahari. Yang itu juga termasuk agen yang bisa menyebabkan penyakit. Ayo sini sini. Sok sok. Tuh. Eka sini Kak. Ya. Oke. Oke ya. Nah, lingkungan sekarang ya. Ini agak lemot ya, Lola ya. Oh, di sini udah pindah. Di sini belum. Kenapa ini lemot ya? Kenapa ya? Di sini udah pindah nih ke lingkungan, tapi kalau kesananya belum. Ngeheng. Nah, oh mesti digoyang-goyang ternyata ya. Nah, lingkungan ini ada lingkungan fisik ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bang Madan. Tuh ya. Kemudian ada juga yang kelas meteorologi ya, yang berkaitan dengan iklim ya. Ini juga ya berpengaruh terhadap kita. Kemudian kepadatan penduduk ya, itu juga berpengaruh ya. Kalau kalian pernah nggak jalan-jalan ke daerah padat di Kiara Condong situ? Nah, ya di situ. Itu kan kalian luar biasa tuh padatnya ya daerah situ. Berarti dekat ya, cuman berapa kilometer dari kita ya, cuman 2-3 kilo aja ya, gitu ya, padat penduduk. Nah di situ tuh banyak sumber penyakit ya, gitu ya, termasuk di pasar Kiara Condong. Kalian pernah nggak ke situ? Atau di pasar situ, pasar Korban ya, dan banyak sampah, kemudian padat sekali ya di situ ya. Nah ini juga termasuk lingkungan ya, yang nanti akan mempengaruhi nanti kejadian suatu penyakit ya. Kemudian lingkungan sosial ya, lingkungan sosial ya, nanti keadaan perumahan yang padat dan sebagainya. Belum lagi keadaan sosialnya kalau terjadi banjir ya dan sebagainya. Itu adalah lingkungan yang nanti akan mempengaruhi seseorang menjadi sakit ya. Jadi ini, jadi ada trias 1 agent, 2 host, 3 lingkungan ya, itu yang akan mempengaruhi seseorang menjadi sakit atau tidak ya. Nah, kita sekarang cepat juga nih. Nah, ini ya harus seimbang antara agent, lingkungan, dan host tadi ya. Kalau misalnya terjadi gangguan ya, misalnya ya si agentnya ini berubah kayak COVID ya. COVID itu kan karena terjadinya mutasi. Mutasi tahu mutasi artinya apa? Ada yang tahu? Mutasi artinya terjadi perubahan sifat ya, si COVID. Si COVID itu disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2 ya. Nah, si virus itu dia asalnya dulunya senang ada yang bilang senangnya di Trenggiling, tadi ada yang senangnya di mana? Di kelelawar katanya. Tapi dengan perubahan lingkungan dia menjadi berubah ya, menjadi bisa hidup di manusia ya, maka menjadi sakit ya. Kemudian faktor hostnya misalnya terganggu, misalnya apa faktor hostnya? Tadi kalian misalnya gizinya kurang, nah itu juga bisa ya menyebabkan penyakit ya. Atau misalnya daya tahan tubuhnya rendah ya, gitu ya. Atau kalian misalnya apa namanya, daya tahan tubuhnya pokoknya turun ya. Nah ini bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi ini harus seimbang ya, termasuk tadi faktor lingkungan. Kalau lingkungan terganggu itu juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi harus seimbang nih antara agent, host, dan lingkungan gitu ya. Next. Nah ini ya, apa sih pengaruh pengaruh iklim? Nah sekarang kita lihat tuh. Nah, Cekungan Bandung ini kan nanti mereka akan terangkan ya sedikit tentang kondisi iklim di Cekungan Bandung ya. Sekarang kalian merasakan nggak? Rasanya sekarang gimana kalian? Akhir-akhir hari-hari ini. Udaranya dingin ya kan? Dingin banget ya. Sekarang bulan apa? Bulan Februari. Nah, bulan Februari itu musim apa biasanya? Bukan hujan ya.
musim hujan. Nah, nah terasa dingin. Kadang-kadang dari pagi sampai malam tuh hujan, ya terus menerus ya seperti itu ya. Nah, iklim ini menyebabkan terjadinya penyebaran vektor. Vektor itu apa? Vektor itu yang membawa penyakit. Vektor demam berdarah, ada yang tahu apa? Nyamuk. Ya, nyamuk apa? Nyamuk Aedes ya. Nah, nyamuk Aedes katanya sekarang nyamuk Aedes itu masa hidupnya menjadi lebih panjang. Daya jangkau terbangnya asalnya dia cuma 100 meter ya. Daya jangkau terbangnya kalau sekarang bisa sampai 140, 150 katanya ya. Jadi penyebaran penyakitnya bisa lebih lebih banyak, lebih panjang, lebih luas ya. Nah, si nyamuk Aedes ini kan bawa-bawa apa? Bawa-bawa virus demam berdarah gitu ya. Nanti Bu Eka ada ininya, ada filmnya ya. Nanti kita nonton film ya. Kemudian ini perkembangan dan reproduksi vektor. Tadi si vektor itu macam-macam ya. Bisa nyamuk, misalnya tadi demam berdarah ya, nyamuk Aedes. Kemudian malaria juga sama, itu ya disebarkan oleh vektor ya, oleh nyamuk juga. Ada lagi vektor yang lain, misalnya apa? Tikus, ada yang pernah tahu tikus? Nah, tikus juga itu termasuk vektor karena dia juga menyebabkan penyakit ya, bawa penyakit ya, misalnya leptospira namanya ya. Biasanya leptospira itu banyak di daerah-daerah banjir ya, dan vektornya itu adalah tikus ya. Dan katanya di Indonesia juga udah banyak tuh ya itu yang kena leptospira. Gejalanya tahu nggak leptospira? Dan pernah dengar? Penyakit kuning biasanya ya, leptospira ya gitu. Ya nantilah itu Maya ya. Ini Ibu Eka hanya menyampaikan bahwa bisa ditularkan oleh vektor, dan vektor ini dengan pengaruh iklim bisa mempercepat perkembangan dan reproduksinya. Kemudian perkembangan agen penyakit ya, sehingga bisa berubah menjadi pandemi kayak tadi Bu Eka sampaikan ya tentang si COVID itu. Kayak misalnya tadi ya si COVID ya. Si COVID itu dulu itu banyaknya tadi di apa, di kelelawar atau di terenggiling ya. Nah, mereka dulu hidup di hutan-hutan ya, mereka itu ya. Tapi karena si hutan-hutan sekarang banyak yang rusak ya, banyak yang rusak ya. Nah, kemudian iklim globalnya meningkat ya. Nah, mereka itu menyebabkan terjadi perubahan pada si virus itu. Virus itu kan dia selalu ingin menyesuaikan diri. Dia juga ingin hidup kayak kita, gitu ya. Supaya dia bisa survive, dia berubah, ya. Setelah itu, ya. Nah, dia supaya dia bisa tetap hidup, dia mencari host yang lain nih. Nih, host yang mana nih yang aku suka. Nah, berubahlah sehingga dia bisa menyebabkan infeksi pada manusia yang asalnya pada hewan, ya. Kalau di dunia penyakit itu disebut penyakit zoonosis ya, itu namanya ya, penyakit yang asalnya pada hewan tapi bisa pindah ke manusia, itu namanya penyakit zoonosis gitu ya. Nah, kemudian respon tubuh ya makanya kalian harus ya meningkatkan daya tahan tubuh karena itu nanti yang akan mempengaruhi ya pada. Nah, nanti kita lihat ya nanti bagaimana kalian meningkatkan daya tahan tubuh supaya daya tahan tubuh kalian menjadi bagus ya. Kemudian perilaku manusia, gaya hidup. Nih ya, ini gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap iklim. Kalau hari lagi dingin nih ya, lagi dingin. Kalian pinginnya gimana? Pinginnya jangan jalan keluar atau pingin di rumah mager aja aku mah. Dingin, nggak mau kemana-mana. Ya kan? Paling enak kalau lagi dingin itu eh, selimutan depan TV, kemudian ada cemil-cemil. Enak banget kan? Nah, ya. Nah, begitu ya, itu jadi berarti iklim mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Nah, itu juga ya. Nah, kalau terus-terusan mager sambil cemil-cemilan, apalagi kalau nyembilnya sama apa tuh? Nah, sekarang tuh banyak anak-anak tuh senengnya apa? Seblak. Seblak misalnya. Apalagi
Oh, nyemil apalagi gorengan. Enak banget kan gorengan sambil dingin-dingin pakai selimut di depan TV, cemil gorengan ya. Nah, itu mempengaruhi, artinya iklim itu mempengaruhi perilaku manusia. Dan kalau itu kita tidak atasi ya, terus-menerus seperti itu bisa menyebabkan penyakit. Ya, kayak ini gambar ini nih. Tuh, ya. Sambil nonton TV cemil-cemil gitu ya. Ini kalau ini gambar virus yang sebenarnya, ini virus corona. Ini kalau dilihat di Microsoft Electron kayak gini. Ya, gitu. Oke, the next. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana kondisi iklim di Cekungan Bandung. Ya. Kemudian penyakit apa saja yang akan kita temukan, ya. Kalian tadi sudah dapat banyak tuh, menarik sekali, bagus sekali tuh tadi yang disampaikan oleh Bang Madan ya tentang Cekungan Bandung. Ya. Oke. Next. Ya. Ini suka lagi lemot di sini. Oh, ini nih, Cekungan Bandung ya. Nah, mungkin udah ya. Nah, ini ya namanya juga cekungan. Kita seperti hidup di dalam sebuah mangkok. Nah, sini Cekungan Bandung. Ya, kita ini dilingkungi dengan berbagai macam gunung. Nah, dilingkung gunung kalau kata orang Sunda mah ya. Ya, ada gunung apalah aja tuh. Tangkuban Perahu tuh ya. Yang ini ya ada banyak tuh, ada macam-macam ya gunung-gunung di situ ya. Nih, area Lembang tuh ya, daerah-daerah tinggi. Nah, kita ini daerah yang di cekungannya di sini, ya gitu ya. Nah, karena kita berada di cekungan Bandung yang seperti ini, ya, gini ya, melekuk, ya, maka seakan-akan ada massa udara yang terperangkap, ya, yang terperangkap di sini. Jadi ketika misalnya ada udara masuk, ya, nah ini udara tuh terperangkap di sini, di dalam cekungan itu. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi kondisi iklim di Cekungan Bandung. Ya, gitu ya. Oke. Sehingga ya di kita ya yang sebelumnya punten Pak Taisan. Ini. Nah, sorry. Nah, di sini karena tadi ada udara yang terperangkap ya oleh cekungan. Ini cekungan, ini gunung-gunung, ya kan ya. Nah, ada udara yang terperangkap di sini ya. Sehingga ya kecenderungan iklim di kita ya di Cekungan Bandung itu lembab dan sejuk biasanya ya. Kayak sekarang kan udah jam berapa nih, udah mau tengah hari kan ya sebetulnya ya. Sekarang itu kok masih kelihatan sejuk ya, mendung seperti ini gitu ya. Dan memang kecenderungan seperti itu, tapi nanti itu bisa berubah ya, nanti kita lihat ya. Ya, terus next. Nah, gitu ya. Nah, suhunya memang cenderung relatif sejuk sepanjang tahun, ya. Ketinggian kita sekitar 700 meter, ya. Suhu rata-rata, ya. Di sini kalian ini enggak masang termometer? Enggak ada ya? Mestinya kalau buat belajar atau ada ini termometer sama buat kelembaban ya. Itu sekitar 20 sampai 25. Ya, tapi ini bervariasi ya, tergantung dari musim ya. Kemudian kelembabannya ya, kelembabannya tergantung ya. Kalau lagi sekarang kelembabannya sangat tinggi ya, kelembabannya sangat tinggi tuh, makanya terasa dingin ya. Kemudian curah hujan ya, curah hujannya kita cukup tinggi ya, terutama di bulan-bulan Oktober sampai dengan Maret ya. Jadi kita sekarang lagi memasuki musim hujan ya, sekarang itu gitu ya. Kemudian kalau musim kemarau nih ya, nah ini nanti sekitar Maret April itu mulai masa pancaroba tuh ya. Nah, kemudian nanti Mei sampai dengan September itu mulai masuk ke masa kemarau biasanya ya. Dan nanti itu penyakitnya akan berbeda-beda ya, gitu ya, di musim hujan maupun di masa kemarau. Oh iya, ada film tadi saya lupa. Sebentar ya. Nah, supaya kalian punya gambaran ya bagaimana tar dulu. Ya.
Eh, Ntar, filmnya belum kebuka. Nah ini nih. Oke, that's. Nah, share. Suaranya nggak ada ya? Nggak share sound dulu. Nah. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana si nyamuk berevolusi karena adanya perubahan iklim, ya. Share. Di tempat asalnya di Afrika Tengah, nyamuk ini menjadi penular penyakit antara nyamuk Daur hidup dan perilaku nyamuk terus mengalami evolusi seiring zaman. Perubahan terjadi baik sebagai dampak akibat perilaku manusia ataupun akibat perubahan iklim. Nyamuk Aedes aegypti misalnya, di tempat asalnya di Afrika Tengah, nyamuk ini menjadi penular penyakit antara nyamuk dan monyet-monyet di belantara hutan. Pergerakan manusia memungkinkan terjadinya kontak antara manusia dan nyamuk. Jika awalnya nyamuk menularkan penyakit ke primata, sekarang bisa ke manusia. Perjalanan global baik manusia maupun hewan juga dapat memainkan peran dalam menyebarkan penyakit jauh di luar distribusi alami mereka. Misalnya perdagangan global melalui transportasi laut. Sekarang Aedes aegypti menyebar ke seluruh dunia dan menjadi faktor utama demam berdarah di ratusan negara di dunia. Bahkan kini, perubahan iklim juga menjadi penyebab berubahnya daur hidup nyamuk. Sebagai binatang dengan ukuran yang sangat kecil, kehidupan nyamuk tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pakannya saja. Daur hidup nyamuk juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan iklim, nyamuk juga sangat terpengaruh. Menghangatnya suhu bumi, meningkatnya curah hujan, sangat mempengaruhi perilaku, fisik, bahkan risiko kematian akibat penyakit yang dibawanya. Berbagai penelitian di dunia menemukan preparat nyamuk ya ini. Ya, jadi nyamuk tuh bisa dibikin preparat. Ya, ya terus. Baban mempengaruhi siklus hidup nyamuk demam berdarah. Perubahan iklim yang terjadi selama puluhan tahun membuat suhu menghangat. Larva nyamuk bisa lebih cepat menjadi pupa dan tumbuh prematur menjadi nyamuk dewasa. Dari 10-12 hari, kini nyamuk bisa menjadi dewasa hanya dalam 8 hari. Akibatnya, ukuran tubuh nyamuk menjadi semakin kecil. Karena tubuhnya mengecil, maka frekuensi nyamuk betina menghisap darah menjadi lebih cepat. Jika sebelumnya 5 hari sekali, kini Aedes aegypti harus makan 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali sekarang makannya, ya. Ya, terus. Jarak terbang semakin jauh. Karena tubuhnya yang juga semakin kecil, nyamuk ini menjadi lebih mudah terbawa angin. Jika dulu perkiraan jarak terbang lurus nyamuk Aedes aegypti sekitar 70 meter, kini jangkauan jarak terbangnya dapat mencapai 140 sampai 150 meter. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga memicu perkembangan populasi nyamuk penular demam berdarah ini. Lebih banyak jumlahnya, ya. Karena gini, nyamuk ini kan hidupnya ada di genangan air bersih, ya, genangan air bersih yang tidak bersinggungan langsung dengan tanah. Nah, air bersih tersebut dari mana? Dari hujan, ya kan? Nah, ternyata selama perubahan iklim ini curah hujan itu sebenarnya lebih tinggi, meningkat terus. Temperatur meningkat, curah hujannya juga meningkat. Tempat perindukannya semakin banyak di sekitar kita, dan kemudian dia sangat cepat bisa menyesuaikan diri, bisa bertelur di sana, bisa berkembang biak. Fakta tersebut tentu saja membuat cemas siapapun yang mendengarnya, namun itu belum seberapa. Tim peneliti entomologi Institut Pertanian Bogor menemukan fakta lain yang juga perlu dicemaskan, yaitu adaptasi fisiologis pada nyamuk. Profesor Upik Kesumawati dari Institut Pertanian Bogor dan timnya menemukan fakta bahwa kini Aedes aegypti tidak hanya terbang dan mencari makan pada pagi dan sore hari, tapi juga malam hari. Bahkan nyamuk ini tidak lagi secara spesifik memilih genangan air bersih dan jernih sebagai tempat bertelur. Air kotor, air deterjen, bahkan air limbah kini dapat menjadi pilihan Aedes aegypti
untuk berkembang biak. Temuan ini kembali membawa para peneliti pada kesimpulan bahwa iklim menjadi unsur vital yang mempengaruhi perubahan kehidupan nyamuk. Nah, ternyata unsur iklim itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari nyamuk itu. Pengaruh suhu ini juga berpengaruh terhadap perkembangan replikasi virus di dalam tubuh nyamuk. Maka percepatan perkembangbiakan dari virus dengue di dalam tubuh nyamuk itu menjadi lebih cepat. Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan dalam evolusi nyamuk. Menahan laju perubahan iklim bisa menjadi salah satu upaya manusia menghambat evolusi dan adaptasi fisiologis nyamuk untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang dibawanya. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Bogor, Jawa Barat. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana si vektor ya dalam hal ini nyamuk ya dia mengalami perubahan karena adanya perubahan iklim ya. Tadi nyamuknya jadi lebih kecil-kecil katanya ya nyamuknya, dan karena lebih kecil-kecil dia lebih cepat lapar, dia itunya apa namanya gigitnya ya bisa makin sering tuh. Terus kalau dulu ya mereka itu senang menggigitnya pagi dengan sore. Tapi katanya, tadi dikatakan sekarang tidak hanya pagi dengan sore, malam juga. Ya, mereka tetap makan. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ini ya si nyamuk ini terbangnya makin jauh. Tadi ya, terbangnya kan dia kecil kan tadi, makin kecil, terbangnya dia semakin jauh ya. Kemudian kalau dulu ya Aedes aegypti itu dia senangnya di tempat genangan air yang jernih. Tapi katanya sekarang di tempat air kotor. Nah, nanti suatu saat ya, nanti mungkin ya pelajaran biologi apa ya nanti ya mungkin perlu diselipkannya atau nanti di UKS ya. Kalian lihat jentik-jentik ya. Jentik-jentik nyamuk, pernah lihat nggak? Ya. Jentik-jentik nyamuk kan suka utak-utak gitu ya. Tuh, coba kalau kalian lihat tuh di apa namanya? Di solokan tuh ya. Gitu ya, terus di air-air tergenang tuh ya. Kalau dulu Aedes aegypti itu senangnya di tempat-tempat yang bersih. Kalau sekarang di tempat yang kotor, bahkan katanya di yang sabun, deterjen dia bisa hidup juga. Ya, jadi ini akibat dari pengaruh perubahan iklim ya. Ya, jadi itu contoh ya bagaimana si agent yang berubah ya dan dia bisa menjadi lebih ganas ya gitu ya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi tadi ya. Kembali lagi. Nah ini ya musim hujan di ini Oktober sampai April ya. Nah, ini cenderung tinggi ya. Kalian coba sekarang rasakan ya. Kadang-kadang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam terus menerus ya terjadi hujan gitu ya. Kemudian Mei sampai September ya itu termasuk musim kemarau. Ini kondisi yang normalnya seperti ini. Tapi kita lihat ya bahwa kondisi di cekungan iklim di cekungan Bandung itu juga dipengaruhi oleh iklim global. Ya, next ya. Nah, ini nanti kalian mungkin sudah belajar ya El Nino, La Nina. Tuh, pernah nggak belajar di geografi kali ya? Udah ya? Dan udah yang belum? Ah, tuh. Ya, oh iya ya kalau yang kelas 7, 8, 9 belum ya? Belum ya. Yang udah kelas berapa? Yang udah kelas berapa? Oh, yang kelas 11 ya? Ya. Oke, ya. Nah, ini El Nino sama La Nina ini ya. El Nino ini peningkatan suhu permukaan laut. Ya, ini di Samudra Pasifik ya. Ini menyebabkan perubahan pola cuaca yang global ya. Nah, ini si El Nino ini menyebabkan curah hujan di cekungan Bandung menjadi lebih rendah dari biasanya. Ya, jadi lebih rendah daripada biasanya ya. Sehingga ini menyebabkan ini kekeringan ya. Kalian mungkin beberapa bulan yang lalu tuh ya, itu sempat ya kok kapan ya hujan kok nggak turun-turun gitu ya. Bahkan mereka lihat ya
ketika jalan-jalan gitu ya keluar kota itu banyak sampah-sampah sawah-sawah yang sampai kering. Nah, ini karena pengaruh si El Nino ini ya. Nah, ini kebalikannya dengan yang La Nina ya. Si La Nina ini menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi ya, sehingga banyak menyebabkan banjir di mana-mana gitu ya, dan cuaca menjadi lebih dingin ya gitu ya, si El Nino dan La Nina. Nah, ini ya. Ini El Nino ya. Ini Indonesia kan di sini ya. Ini El Nino ini menyebabkan kekeringan. Nih ya. Karena suhu lebih tinggi di sini ya, kelembaban menjadi lebih rendah. Sedangkan kalau di sini yang La Nina ya, ini menjadi lebih sejuk. Ya, jadi kalau dia sedang La Nina ya, ini menyebabkan daerah di sekitar Indonesia ini jauh lebih sejuk kayak sekarang nih. Ya, cenderung dingin gitu ya, lebih dingin dari biasanya ya. Terus nah, ini dalam beberapa dekade terakhir ya, ada terdapat perubahan suhu yang sangat signifikan. Katanya ya, perubahan suhunya telah terjadi peningkatan 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Ini saya ambil dari Pak Didin nih, katanya terjadi peningkatan 1 sampai 1,5 derajat Celcius ya. Nah, ini ya tadi karena dampak dari perubahan iklim ini ya, ini menyebabkan pola iklim ya, perubahan iklim menjadi tidak menentu ya. Kalau tadi ya, kalau pola yang klasik itu kan Oktober sampai April itu curah hujannya tinggi ya, musim hujan ya. Kemudian April sampai Oktober itu cenderung kering ya. Tapi kalau sekarang sudah terjadi banyak perubahan ya, karena tadi dipengaruhi oleh iklim global ya, dan dipengaruhi juga oleh perubahan iklim ya secara ini apa namanya, secara menyeluruh gitu ya. Oke, next. Berapa menit lagi? Oh, bentar lagi ya. Nah, dengan kondisi iklim yang demikian, penyakit apa saja yang dapat kita temukan di cekungan Bandung ini? Ya, coba kita lihat sekarang ya. Oh ya, terus oke, next. Loading ini agak lola ya. Nah, ini tadi ya, terjadi peningkatan penyakit yang ditularkan oleh vektor tadi ya, karena terjadi perubahan tadi apa namanya, nyamuk-nyamuk tadi ya, perubahan sifatnya ya. Kemudian juga yang menular melalui air atau waterborne disease gitu ya. Misalnya apa? Kalian pernah nggak di sini ada yang diare? Ke belakang bolak-balik. Itu karena penularan lewat makanan dan minuman. Dan kuman-kuman itu ya bisa tahan lebih lama sekarang ya, hidup di dalam air dengan perubahan cuaca. Tadi kan terjadi peningkatan tadi ya, 1 sampai 1,5 derajat. Ya, itu menyebabkan si kuman-kuman penyakit menjadi lebih mudah ya, mudah berkembang biak gitu ya. Kemudian penyakit infeksi saluran napas ya. Waktu sekarang musim hujan begini ada yang bersin-bersin, batuk-batuk mungkin ya. Kadang ada yang sesek ya. Nah, itu ya karena ini tadi ya cuaca di Bandung ya yang sekarang cenderung lebih dingin ya kan, tadi apa namanya, faktor La Nina ya tadi yang menjadi cuaca menjadi lebih sejuk ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi wabah ya, tadi penyakit campak. Ada yang tahu penyakit campak apa? Ada yang pernah di sini? Merah-merah ya, ini merah, matanya merah. Nah, itu penyakit campak, itu penyebabnya virus. Ya, kemudian tadi leptospira, ya itu oleh vektor tadi ya, oleh tikus. Nah, kalau ada tikus ya di rumah harus hati-hati ya. Gitu karena vektornya ada di Indonesia ya untuk leptospira ini. Ya, itu dari kotorannya atau dari sekretnya yang dia keluar atau dari gigitannya katanya ya, itu bisa menularkan bibit penyakit namanya leptospira. Leptospira itu bakteri ya, gitu ya. Kemudian penyakit asma nih, biasanya kalau lagi cuaca dingin ini penyakit asma sering kambuh ya. Dan pada saat kemarau juga, pada saat banyak apa namanya?
debu-debu ya pada saat kemarau itu juga yang asma biasanya kambuh ya. Kemudian penyakit, nah ini ternyata yang perubahan iklim itu tidak hanya mempengaruhi penyakit-penyakit yang ditularkan atau penyakit-penyakit infeksi. Ternyata ada juga penyakit yang non-infeksi, yaitu penyakit kardiovaskuler, misalnya penyakit jantung atau stroke ya. Nah, nanti kita lihat ya kenapa kok bisa begitu ya. Penyakit metabolik dan gangguan mental. Gangguan metabolik misalnya contohnya apa? Diabetes sama obes ya, dan gangguan mental. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang sekarang banyak terdapat di cekungan Bandung. Ya, coba next. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini penyakit-penyakit menular ya. Ini saya ambil di Kesehatan Kota Bandung tahun 2022. Kalau kita lihat nih ada kecenderungan ya di mulai dari tahun 2019, 2020 ini misalnya penyakit TBC ya, itu ada cenderung peningkatan ya. Kemudian ini diare juga nih ya. Ini juga ada cenderung peningkatan ya. Kemudian juga di sini daerah-daerah yang tinggi ya. Ini daerah potensi KLB itu yang kejadian luar biasa KLB itu, wabah. Ya, ini contohnya misalnya penyakit diare ya yang bisa menyebabkan wabah ya. Kemudian penyakit pertusis, penyakit difteri ya. Ini ternyata di daerah-daerah di Bandung juga masih banyak dan cukup tinggi ya. Kemudian ini di pneumonia. Pneumonia itu infeksi paru-paru. Ini juga kelihatan tuh ya. Tahun 2001 ke tahun 2022 ini cenderung ada kemungkinan peningkatan. Ya, gitu ya. Next. Nah, ini untuk penyakit menular dan ternyata untuk penyakit yang tidak menular juga sama. Ada kecenderungan peningkatan ya. Tahun 2021 ya, ini sampai ke 2022 ya. Ini juga terjadi peningkatan penyakit ya, jumlah yang sakit. Ya, next. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, oke, next. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Nah, pada waktu musim hujan ya terjadi peningkatan kelembaban ya yang menyebabkan perkembangbiakan bibit penyakit akan semakin mudah ya, termasuk vektornya itu ya. Kemudian di musim kemarau juga sama ya. Di sini terutama yang banyak adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Karena kalau pada waktu kemarau ya itu biasanya kan sulit air ya. Kalian merasakan nggak pas waktu kemarau? Mungkin kalau di kota nggak terlalu terasa ya, tapi kalau di daerah tuh sudah terasa biasanya ya. Itu susah itu ya, sehingga air kotor pun biasanya diminum ya gitu ya, dan di situ banyak sekali bibit penyakit ya. Nah, kemudian untuk penyakit yang non infeksi kenapa kok bisa dipengaruhi ya, ini yang kardiovaskuler misalnya ya. Nah, ini kardiovaskuler kesehatan jantung ya itu juga berpengaruh ya, karena biasanya kurang minum ya kalau pada saat kemarau itu kurang minum kan, ketersediaan air kurang ya gitu ya, itu mengganggu kinerja dari kardiovaskuler ya. Kemudian pola makan juga berubah ya pada saat tadi WK bilang kalau pada saat cuaca dingin enak-enaknya mager di rumah ya, makan terus jadinya berat badan malah bertambah gitu. Waktu COVID kan kita banyak mager di rumah ya kan ya, paling cuman jum-juman gitu kan, sekolah juga kadang-kadang sambil leyeh-leyeh jum-juman juga gitu, di situ ada cemilan enak, lama-lama berat badan meningkat ya, maka timbullah obesitas dan diabetes. Makanya peningkatan ini pasca COVID dia ini pada meningkat nih penyakit-penyakit ini ya. Kemudian tadi ya penyakit asma dan alergi kulit ya, yang asma, di sini ada yang asma enggak? Enggak. Anak saya ada satu orang yang asma. Tuh. Kalau lagi dingin begini, ya gitu kan, suka kerasa tuh sesek gitu, Bu sesek, gitu ya. Kalau kecapean biasanya, atau pada saat udara dingin kayak gini, biasanya suka kambuh tuh ya.
Halo, Assalamualaikum Bu Meli. Alhamdulillah sudah datang. Nah, nanti Bu Eka dibantu sama Bu Meli. Nih, Bu Meli ini dokter penyakit dalam. Wah, dari RSAS ya. Ya, ya, boleh. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Gak apa-apa. Ngacung aja. Ya, gitu ya. Nah, kemudian penyakit gangguan mental. Ternyata bagaimana iklim bisa mempengaruhi penyakit gangguan mental? Penyakit gangguan mental kayak gimana sih? Apakah yang gangguan mental itu pasti orang gila? Nah iya, gitu ya. Kalau yang gila itu gangguan mentalnya udah parah. Ya, yang orang gila itu biasanya mereka sudah tidak nyambung ya antara kehidupannya ya dengan realitasnya. Nah, itu namanya itu udah kalau kita orang Sunda orang gelo. Nah, gangguan mental ya mulai dari gangguan mental yang ringan. Kenapa? Karena dengan perubahan iklim ini ya ini menyebabkan bencana. Ada banjir, longsor, orang kehilangan pekerjaan, rumahnya rusak dan sebagainya sehingga menyebabkan stres mental yang semakin meningkat. Ya, beberapa tempat ya, misalnya di daerah Bandung Barat, kalian pernah nggak jalan-jalan? Nah ya, dari Bandung Barat di situ kan banyak tuh, ya, itu pohon-pohon ditebangin, ya daerah situ, dan banyak di sana terjadi longsor, bahkan di tahun berapa tuh ya, pernah sampai menyebabkan banyak yang meninggal ya karena rumahnya ketimbun longsor ya. Jadi ya, iklim juga ternyata bisa menyebabkan penyakit gangguan mental. Gitu ya. Next. Nah, terus apa sih upaya kita supaya kita tidak sakit ya pada saat terjadi perubahan-perubahan iklim itu ya? Tentu saja yang pertama adalah kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Ya. Pada saat musim panas, kemarau kan banyak keringat tuh, ya. Padahal di tubuh kita ini penuh dengan apa? Yo, penuh dengan bakteri ini. Kalian percaya nggak? Kalian ini banyak bakterinya? Percaya nggak? Percaya nggak? Iya. Tapi kan kelihatannya saya bersih-bersih aja. Di lab Bu Eka, ya, gitu ya. Itu kalian bisa membuktikan. Ya, sayang sekali di sini nggak ada lab ya. Kalau ada lab bisa dibuktikan tuh. Bu Eka simpen makanan bakteri. Itu kayak agar-agar loh makanan bakteri itu. Di sini ada makanan yang disukai oleh bakteri. Kemudian tangan Bu Eka diginiin. Ke situ, ke tempat makanannya. Kelihatannya bersih. Tapi kemudian setelah itu, besoknya dilihat penuh dengan koloni-koloni bakteri. Kalau kita, gini, bersih gitu? Enggak, ini kebun binatang. Ya, lubang-lubang kita tuh kebun binatang itu banyak ya bakteri, tapi bakteri-bakteri yang baik. Tapi kalau misalnya dia tumbuhnya berlebihan, misalnya aku mah malas mandi, aku capek pulang sekolah, aduh. Udah keringet lagi banyak tuh, ya keringet lagi banyak. Nah, nggak mau mandi, ya akibatnya apa? Populasi bakteri yang ada di bakteri jamur yang ada di tubuh kita tuh menjadi bertambah banyak. Lama-lama menyebabkan penyakit. Nah, makanya kalian harus menjaga higiene pribadi. Gitu ya, pas hari panas terutama ya. Gitu ya, musim kemarau apalagi. Gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan harus dijaga kebersihannya karena tempat yang bersih ya itu nanti akan mengurangi ya nanti penyakit, terutama penyakit infeksi ya. Kalian pernah jalan-jalan nggak ke situ tuh ke Pasar Kordon? Itu banyak air lindi itu bau kan? Ya kan? Sampah di situ banyak.
kemudian banyak apalagi di situ lalat-lalat berterbangan. Ya, itu vektor-vektor penyakit. Gitu ya. Tapi kalau Ibu lihat di sini ya, di sini mah bersih ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalian harus turut menjaga kebersihan ya, supaya si vektor-vektor itu nggak pada seneng gitu ya. Nah, ini menyesuaikan aktivitas fisik sesuai dengan cuaca ya. Nih, kalau lagi musim dingin begini, justru jangan mager. Kalian harus bergerak gitu, supaya si sel-sel tubuh kita nggak males ya. Sel-sel tubuhnya menjadi aktif. Apalagi kalian masih pada muda, ya harus bergerak gitu ya. Ya gitu. Kalau lagi cuaca panas, minum yang banyak ya, minimal berapa liter? 2 liter minimal 2 liter. Kalau 2 liter ini itu berapa tuh? Botol itu berapa isinya? Berapa mili? Ini biasanya Mel bukan? Mel berapa mili Mel? Kamu tahu dong Mel? 600 kayaknya ini. Ya. Kalau 600 mili berarti Amel minimal harus menghabiskan berapa ini? Berapa botol? 4 botol Mel. Ya, minumnya ya. Supaya nanti tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi akibatnya apa? Sel-sel kita cepat rusak. Kalau air itu ibarat oli ya buat sel-sel tubuh kita. Ya, kalau mobil, motor, tuh tanya Pak Isan ya. Kalau olinya kurang gimana Pak Isan? Cepat rusak motornya. Ya, mobil juga sama ya Pak Isan ya. Sel-sel tubuh kita juga sama ya. Kalau misalnya kurang oli, cepat aus, cepat rusak nanti si sel-sel tubuhnya. Ya, jadi minum yang banyak di saat hari yang kering terutama. Minum yang banyak. Ya, gitu. Hari yang begini tetap minum minimal 2 liter. Gitu ya. Menjaga kesehatan pernapasan ya. Gitu ya. Kalau misalnya udaranya lagi jelek, nah kalian lagi jalan-jalan misalnya ya gitu ya. Kemudian mengonsumsi makanan yang sehat ya, tentu saja ya. Di sini pada sarapan dulu nggak tadi? Ayo. Nasi goreng, tuh Imbang nasi goreng katanya enak ya. Pakai telur nggak Imbang? Oh nggak pakai. Sarapan tuh wajib ya anak-anak ya. Untuk berpikir ini kalian perlu energi ya gitu. Kalau kalian kurang makan, ini kurang energi kepalanya ya. Jadi penyerapannya jadi kurang, biasanya ngantuk di kelas ya gitu ya. Kemudian nah ini perlindungan dari nyamuk dan vektor yang lainnya. Mungkin saya pinginnya nanti mungkin di UKS ada ini ya Bu Mel lah cari jentik ya di sini ya. Kayaknya ya supaya anak-anak bisa ngelihat ya jentik-jentik itu bentuknya seperti apa ya, terus nanti ini jentik Aedes atau bukan, kan ada ciri-cirinya itu ya gitu ya. Tadi di film yang tadi ya ternyata sekarang Bumi itu apa namanya Aedes itu tidak hanya pagi dan sore aja, malam juga mereka suka juga ternyata ya. Jadi ini harusnya kawasan RAM ini bebas jentik mestinya ya. Nanti UKS mestinya ada tuh program itu namanya Jumantik kalau dari puskesmas, mungkin tidak sama dengan puskesmas tuh, nanti dihitung tuh si ininya jentiknya ya, lihat di bawah pot ada jentik apa enggak ya, lihat di genangan-genangan air ada enggak, atau di solokan-solokan tuh lihat ada enggak gitu ya. Kalau angka jentiknya tinggi wah bahaya nih gitu ya. Gitu. Jadi kita harus mengurangi ya jentik-jentik ya. Kemudian manajemen stres tadi supaya nanti tidak terkena penyakit mental. Penyakit mental. Kalian suka stres nggak sih? Suka nggak? Nanti ujian. Ya wajar aja kalau kalian stres, wajar manusia bohong kalau nggak ada orang yang nggak pernah stres itu bohong lah ya, pasti itu ada. Tapi bagaimana memanajemeninya nih stresnya itu ya, tiap orang harus punya cara bagaimana dia menyalurkan stresnya itu ya, macam-macam ya. Ada yang bisa kasih contoh?
Bagaimana menyalurkan stresnya? Ya, mau Nuri? Gimana? Hobi. Nah, hobinya apa Nuri? Hah? Gambar tuh bisa tuh, bagus tuh, disalurkan ya. Jadi kalau udah gambar gimana Nur? Nggak stres lagi? Oh, lumayan hilang. Tuh bagus. Jadi kalian harus punya cara gitu ya. Jangan sampai diperturutkan stresnya. Ya, diperturutkan apalagi kalau sebel sama si A misalnya. Jadi stres deh, males mau ke sekolah. Takut ketemu guru A misalnya, atau takut Pak Isan. Ikut stres. Bagaimana menyalurkan supaya tidak takut sama Pak Isan misalnya. Gitu. Push up lagi sama Pak Isan. Gitu. Iya, iya. Oke, masih ada berapa menit lagi? 5 menit lagi, ada film kok. Ya, ini udah slide terakhir kan ya? Oke. Ada film yang mana sih? Aku lupa lagi. Bukan yang itu. Saya bilang tadi. Aku lupa judulnya. Virus corona. Nah, ini sebuah perenungan buat kalian ya. Supaya jangan sampai terjadi pandemi lagi ya, karena pandemi ini terjadi karena akibat dari kerusakan lingkungan. Ya, gitu ya. Ya, jadi kalian ya harus menjadi agent tapi agent yang baik ya untuk menjaga lingkungan. Nah, ini kerusakan ya. Kerusakan ekosistem nih ya, ini menyebabkan tadi faktor-faktor ya, host-host tadi itu ya yang jadi berubah sifat ya, termasuk si agentnya ya. Ya, gitu ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian ya, dan juga menjaga lingkungan di sekitar kalian ya, karena itu nanti akan berpengaruh ya, mungkin langkah kecil ya tapi akan sangat berpengaruh nanti ya buat kesehatan orang-orang di sekitar kita. Oke. Baik, itu yang dari Kak ya. Terima kasih. Silakan kalau nanti ada pertanyaan. Terima kasih Kak. Berikan pandangan dari Kak. Silakan. Bu Meli mungkin ada di tamunya Ibu. Patah dua patah. Sepatah dua patah yang Patah 100 patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Jadi di pekan Mastek ini ya, tadi kita pagi-pagi sudah lihat ya presentasi Pak Madan ya, itu luar biasa bagaimana tentang cekungan Bandung, bagaimana terbentuknya. Nah, kemudian di sesi sains ini gitu, apa hubungannya nih dengan bahas-bahas penyakit gitu ya. Karena kalau kita bicara cekungan Bandung tidak hanya lingkungan, iklim dan sebagainya, juga ada manusia di situ ya. Ada manusia di situ. Nah, manusia inilah yang di sesi ini kita fokus ke situ. Walaupun kalau kita bicara manusia,
tentu saja masalah kesehatan, ya, masalah kesehatan, masalah kenyamanan, ya. Kan kalian juga kalau misalnya lingkungannya kotor, udaranya tidak sehat, itu kan tidak nyaman gitu. Atau misalnya iklim panas dingin, itu masalah kenyamanan dan masalah kesehatan. Makanya kenapa tadi Dokter Eka bahas gitu ya, kita fokus ke manusia. Tentu saja ketika kita bicara manusia tidak terlepas dari kembali lagi tadi ya, airnya, kemudian iklimnya, cuacanya gitu ya. Jadi nyambung sama tadi pembahasan pagi ya dari Pak Madan. Mungkin itu kalau dari saya. Terus kemudian tadi juga kami ingin membuka wawasan kalian gitu tentang tadi bagaimana peran manusia, bagaimana kaitannya dengan sakit gitu. Kalau kita bicara manusia, bicara lingkungan kan pasti tujuannya untuk sehat ya. Bagaimana suatu kondisi penyakit itu bisa muncul, itu sangat tidak hanya terkait dirinya atau tadi disebut tadi yang teori Bloom itu ya Dokter Eka ya, dirinya sebagai host, juga pengaruh lingkungan juga ya, environment, juga pengaruh agent tadi ya, virus, bakteri yang Bu Eka cerita gitu, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Mungkin aja Pak Iksan dari sana hanya menyimpulkan saja ya. Silakan Pak Iksan. Lalu selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Nggak ada yang mau nanya, silakan. Ayo. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ya bebas saja, nggak masalah. Ini berikan Nuri, silakan. Pakai ini. Saudari Nuri, dipersilakan. Kenapa orang Indonesia tuh tergolong kebal gitu? Apa ya? Kalau misalkan dia makan makanan yang nggak bersih gitu, tapi nggak diare, maksudnya kebal gitu daripada orang yang luar. Ya, Bunda, mungkin dari Bu Eka dulu. Oh, tadi pertanyaan kenapa orang Indonesia itu kebal? Tergolong lebih kebal daripada orang luar. Oh iya, jadi mana ya? Kenapa tergolong kebal? Itu apa informasi apa yang menurut tahu sehingga ada Misalkan pertanyaan itu? kita kayak makanan itu jauh terjaga. Misalkan kayak beli gorengan yang udah digituin lalat kan pasti ada inangnya. Dan itu kalau kita makan tuh oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalkan orang luar tuh mungkin dia bisa langsung diare gitu. Oh iya, orang luar ya. Oh ya baik. Mungkin nanti saya akan kembali membahas masalah kenapa bisa sakit ya, Nuri ya. Jadi kadang mungkin tadi faktor terjadinya penyakit itu ada 3 faktor. Faktor manusianya. Yang pertama, manusianya. Apa yang berpengaruh faktor manusianya? Tentu saja yang pertama apa? Sistem pertahanan tubuh ya. Kita belajar di biologi ya, ketika kita menghadapi suatu antigen, suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu Allah sudah menciptakan begitu kompleks dan begitu indahnya sistem pertahanan tubuh ya. Kemarin pas pelajaran biologi mulai dari kita menghirup misalnya udara atau tadi makanan yang contohnya Nuri gitu ya. Makanan masuk ke dalam mulut, mulai dari mulut sudah ada tuh sistem pertahanan tubuh ya. Sehingga ketika ada benda asing yang masuk, itu bekerja sistem pertahanan tubuh. Nah sekarang kenapa bisa sakit gitu? Karena kita ada sistem pertahanan tubuh. Nah disitulah kompleksitas yang terjadi ya. Bagaimana sistem pertahanan tubuh bisa mengenali benda asing gitu ya. Terus bagaimana sistem pertahanan tubuh menjadi kolaps atau menjadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu faktor-faktor itu. Nah selain faktor hostnya ya, tadi sistem pertahanan tubuhnya, sistem pertahanan tubuh itu kompleks banget ya. Ada mulai secara mekanik gitu ya, kayak misalnya secara kimiawi kan, misalnya kalau di hidung tuh kayak mulai bulu-bulu hidung gitu, atau secara kimiawi enzim dan sebagainya, dan secara fisika juga ada gitu sistem pertahanan tubuh, dan sel-sel juga gitu, di tingkat sel ada sel-sel imun namanya ya untuk pertahanan tubuh. Ketika itu tidak bekerja dengan baik maka terjadilah penyakit. Tadi selain faktor host, faktor lingkungan tadi ya, misalnya tadi apa yang air ya, kandungan air yang tercemar dan sebagainya, itu juga bisa muncul penyakit diare tadi yang dibilang oleh Nuri ya, karena banyaknya diare itu karena virus misalnya, rotavirus itu karena masalah air. Nah selain lingkungan, masalah
agennya sendiri ya, bakterinya, virusnya tadi yang disebutkan. Nah, untuk jadi suatu penyakit itu melalui berbagai tadi seleksi tadi ya, Nuri ya. Tadi kalau misalnya mungkin kenapa kalau orang luar makan gorengan sakit gitu ya, itu mungkin mereka bisa menjelaskan ya dari faktor host, dari faktor agennya, dari karakteristik virusnya gitu ya. Maka mereka menamakan ya, mereka jadi ingat suaminya mereka kan suka ke pasir angling. Situ kan banyak sepi. Kalian pernah kan ke sana? Terus kalian lihat nggak kandangnya? Nggak kalian lihat kandangnya? Kotor kan? Ya, kandangnya itu ya. Nah, kalau di ini apa diambil ya susunya gitu ya. Itu suka pada nyobain minum. Tapi nggak diare. Padahal nggak diapa-apain dulu. Begitu ada orang asing ke sana, nyobain itu, langsung diare gitu. Kira-kira sebabnya apa? Ayo Nuri, gimana? Menurut Nuri? Atau ada yang lain coba? Ada yang mau mencoba? Tasa mau Tasa? Hah? Nah, Tasa biasanya di kelas. Ayo. Karena Indonesia ini sangat kaya diversitas makhluk flora dan faunanya sangat kaya, termasuk diversitas makhluk halusnya. Bukan makhluk halus yang itu loh, bukan. Bakteri, virus, jamur, Indonesia tuh luar biasa diversitasnya, sangat tinggi. Dan kita sudah terbiasa terpapar. Pertahanan tubuh kita sudah kenal. Si itu yang datang, kata sel-sel darah putih kita, aku mah udah kenal. Itu gak apa-apa kalau itu mah. Ya, kita baik-baik saja. Tapi kalau orang-orang Eropa atau orang-orang dari luar sana ke sini, gitu ya, kayak paman saya dulu, ya, dia itu dari Swiss sini. Waduh, kalau ke sini ripuh. Ada diare, bawa anaknya diare dan sebagainya. Karena mereka tidak biasa terpapar. Kalau kita udah biasa ya Bu Mel ya. Kita jajan di sini, kalian kadang-kadang nggak cuci tangan, udah makan apa tuh? Makan gorengan. Tenang, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan diteruskan ya kebiasaan kayak gitu. Karena kalau misalnya jumlah enzimnya banyak ya dan daya tahan tubuh kita rendah, kita bisa menjadi sakit. Ya, makanya tetap yang tadi higiene kita harus jaga. Gitu. Ya Nur ya. Ya, ada lagi? Selanjutnya, Ayo. yang mau nanya. Udah milih nih. Ini mau nanya nih. Mau nanya. Nah, ini menjadi Esa. Teteh. Ya, teteh. Anggun. Udah ngomong dulu aja. Udah. Nah, Iya. Saya lebih ke penasaran evolusi makhluk hidupnya. Kan tadi yang nyamuk itu, pembahasan nyamuk. Itu bahkan bisa hidup di air yang kotor ya Bu ya. Sedangkan kan air deterjen itu bukan masih ada bahan aktifnya, tapi kenapa bisa hidup gitu? Kan ada bahan kimianya gitu. Kok bisa apa evolusinya memang sewah itu? Baik aja. Tetap. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, kenapa si Aedes itu, bukan Aedes ya. Aedes itu, kalau dulu kan di tempat-tempat yang jernih, makanya kita cari-cari ya. Kalau Jumantik itu udah petugas dari puskesmas gitu ya, yang suka ngitung-ngitung jentik tuh, ya carinya tempat-tempat bersih. Kalau sekarang ternyata tidak tuh tadi, ya mereka bisa hidup ya di tempat yang kotor ya, di comberan mungkin ya. Kalau mungkin nggak hidup ya, tapi kalau sekarang bisa ya. Terus katanya tadi bilang yang ada sabunnya juga bisa, ternyata gitu ya. Si nyamuk ini dia bisa
hidup, si jentik-jentik itu bisa hidup ya. Oke. Di dalam makhluk hidup itu dia punya apa yang bisa dia diturunkan? Punya genetik ya, genetik yaitu apa? Gen-gen. Ini yang kelas 7 sudah belajar belum? Yang genetik sama Bu Sri udah kan? Hah? Belum? Yang DNA, kromosom gitu-gitu, udah belum? Belum ya, dengerin aja dulu ya. Nanti sama Bu Sri diajarin kok, ya. Nanti ada gambarnya tuh, Bu Sri bagus-bagus tuh gambarnya, ya, gitu ya. Nah, sifat dari agen itu dia selalu ingin mempertahankan diri, ya. Namanya juga parasit, ya. Kan ada film parasit, ya, film parasit. Parasit itu dia selalu mempertahankan diri ya, dan dia selalu ingin berkembang biak untuk supaya dia bisa diturunkan nantinya gitu. Nah, supaya bisa seperti itu ya, maka mereka selalu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya gitu. Dan dalam kondisi yang ekstrim, ya, adaptasi ini akan menyebabkan perubahan dari gen-gen tadi, gitu, ya. Gen-gen yang menyebabkan si nyamuk itu yang asalnya dia tidak bisa, ya, tidak bisa hidup, ya, di tempat-tempat yang kotor atau yang ada zat kimianya, gitu, ya. Kayak sabun misalnya tadi, ya, gitu. Sekarang bisa survive, bisa hidup. Gitu karena dia selalu berubah gitu ya, kayak tadi ya, virus yang penyebab COVID juga sama ya, asalnya dia di hewan tapi kemudian dengan perubahan iklim dan sebagainya gitu ya, hewan perubahan lingkungan gitu ya, supaya dia bisa berkembang biak lebih jauh, dia merubah si struktur ininya namanya spike-nya itu ya. Jadi si DNA-nya berubah, spike-nya berubah sehingga dia bisa menempel di sel manusia. Maka menyebabkan penyakit pada manusia. Jahat nggak sih mereka sebenarnya? Enggak, mereka nggak jahat. Ya. Mereka tuh memang sifat hidupnya begitu. Naturnya, alaminya begitu memang. Mereka itu memang naturnya ingin mempertahankan hidup. Gitu. Nggak ada maksud jahat kok mereka tuh. Nggak kayak manusia ya. Ya Bu Mel ya. Mereka mah pokoknya aku pengen hidup dan aku ingin berkembang biak, itu aja. Mereka tuh itu sederhana keinginannya, gak kayak kita ya, pengen belanja dulu, pengen apa dulu gitu ya. Kalau mereka tuh enggak seperti itu, mereka hanya ingin hidup dan saya hanya ingin berkembang biak. Sama tadi seperti si nyamuk tadi pun begitu ya, itu si nyamuk tadi pun begitu ya. Dia mempertahankan diri, kenapa? Karena saya ingin hidup dan saya ingin berkembang biak, maka si tadi DNA-nya berubah, ya, gen-gennya berubah sehingga dia bisa menjadi lebih survive, ya, di tempat-tempat yang dulunya bukan habitatnya, ya, itu, ya, yang tempat yang bersih menjadi tempat yang kotor bisa hidup. Oke, ya, sudah. Seru ya, biasa ternyata seperti itu gitu. Jadi sekarang kita sebagai manusia tadi menghadapi fenomena yang Dokter Eka ceritakan, kita juga sama ya, sebagai manusia punya kemampuan untuk beradaptasi tadi. Makanya kenapa ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Dari mana kita tahu nih si karakter tadi mikroorganisme tersebut berubah-ubah, dari mana kalau kita tidak terus belajar ya, mempelajari mereka gitu ya, karakteristiknya, perubahannya. Dan manusia juga terus beradaptasi juga sama ya, selain belajar terus mempelajari terus kemudian beradaptasi juga sistem tubuh. Jadi kita dan kemudian kita juga melakukan upaya-upaya tadi pencegahan itu juga terus berkembang juga gitu ya. Semakin berubah tadi tantangannya, upaya kita untuk higiene dan sanitasi diri juga harus terus meningkat gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan kondisi tadi ya. Terus Pak ya, ya, bagus pertanyaannya, bagus-bagus. Tapi Pak Iksan ya waktunya. Waktunya habis lah Pak Iksan ya? Waktunya habis ya? Oh bukan sampai jam 11:30 ya? Ayo siapa ada kepo apa lagi? Zanda?
Dari presentasi ada beberapa sedikit ya. Jadi anak-anak, tapi ternyata kalau saya perhatiin tadi mereka banyak yang concern ke mikroorganisme ya, Dokter Eka ya. Terus tadi juga ini pertanyaan Zenda lebih ke bagaimana proses adaptasi tadi ya. Kita di lingkungan yang sangat dingin gitu kan, tadi kan bisa kemarau juga gitu mungkin, tapi kemaraunya mungkin kita tidak terlalu panas ya, suhunya tidak terlalu tinggi. Nah kalau prinsip kebutuhan makanan gitu ya, kita sudah mengenal ya kebutuhan nutrisi seimbang ya. Kalau misalnya sekarang banyak secara umum di piring sehat gitu, seimbang, ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada seratnya ya, ada sayur dan buah gitu ya. Nah itu kalau kebutuhan secara umum akan nutrisi gitu, itu dalam kondisi apapun itu kan berdasarkan penelitian ya, dalam kondisi apapun kebutuhannya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya mudahnya mah di piring tuh sepertiganya karbohidrat ya, nasi kita, itu sepertiganya lagi protein hewani, protein nabati, kemudian sisanya sayur dan sayur-sayuran ya, kebutuhan akan serat gitu. Nah sekarang kalau misalnya yang terlalu panas tadi, kalau kita kaitkan dengan apa kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya suhu lingkungan itu terlalu tinggi gitu? Biasanya manusia akan melakukan adaptasi ya, temperatur tubuh akan beradaptasi dengan temperatur di lingkungan melalui apa? Melalui pelajaran biologi, siapa yang mengatur itu? Pusat pengatur suhu tubuh gitu ya. Nah biasanya kalau suhu lingkungannya lebih tinggi dari suhu tubuh, dia akan mekanisme pertahanan tubuh dengan apa? Dengan mengeluarkan keringat ya. Jadi dengan mengeluarkan melalui kelenjar keringat gitu. Oleh karena itu kebutuhan untuk air tadi yang Dokter Eka sebutkan ya, kebutuhan airnya itu lebih tinggi. Tadi kebutuhan air itu total ya. Misal nggak cuma air putih seperti ini, kadang kita minum dari buah-buahan, jus, misal jus buah, sop gitu ya, sayur ada sop, ada kuahnya, itu juga termasuk gitu. Dari sisanya kita dengan air putih gitu ya. Jadi itu ya Zenda, kalau kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya mungkin, tapi kalau kebutuhan cairan itu karena tubuh kita menyesuaikan dengan temperatur lingkungan gitu, sehingga terjadi proses pengeluaran keringat yang lebih banyak sehingga kita butuh. Nah sekarang berapa kebutuhan cairan tubuh manusia secara umum? Berapa? Itu mah total body water. Jadi dua itu tuh dari mana? Itu diperkirakan pengaruh apa kebutuhan? Kalau yang gemuk sama yang kurus sama nggak kebutuhannya? Berbeda ya. Jadi pengaruh berat badan juga ya. Kurang lebih 25 ml cc ya per kilogram berat badan tadi. Tapi itu ya ada rumusnya ya. Tapi itu total kebutuhan cairan ya, termasuk kalian minum sayur, makan sayur ada kuahnya, atau buah-buahan yang banyak mengandung air, itu juga termasuk sisanya air putih gitu ya. Atau mungkin ada hal lain yang Dokter Eka kira-kira kalau ini untuk ekstrimnya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ini sinar matahari dan sebagainya ya, kulit seperti itu juga dipengaruhi oleh ini ya, kayak misalnya penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh ini ya, UV ya, sinar matahari, itu mungkin juga harus harus diantisipasi juga ya menghadapi musim kemarau, selain tadi kebutuhan cairan tubuh. Atau apa lagi tadi dari presentasi Dokter Eka? Mikrolesi gitu ya Dokter Eka ya. Ya betul, kulit ya. Kalian nih anak-anak remaja tuh pasti kalian lagi fokus sama kesehatan kulit ya, karena kulit itu apa fungsi utamanya? Dia sebagai barrier yang menghubungkan tubuh kita dengan udara luar ya. Dia juga yang mengimbangi temperatur lingkungan dengan tubuh gitu melalui kulit dulu gitu ya. Itu kalau misalnya tadi suhu di luar terlalu ekstrim, penyakit-penyakit khususnya kulit tadi, betul kata Dokter Eka ya.
Jadi kita harus mencegah juga terjadinya masalah di kulit gitu ya. Nah ya, cairan tidak hanya air ya dokter Eka ya, tapi juga kira-kira kalau misalnya temperatur di luar tinggi, ngaruh nggak sama fungsi ginjal? Nah tadi kan selain lewat kelenjar keringat, lewat mana lagi? Fisiologi manusia ya, sistem ekspresi ya, itu juga ngaruh kan ya. Kalau kalian panas lebih sering keluar atau lebih jarang? Hah? Nah itu juga tadi ya, gitu ya. Jadi tadi betul, makanya kenapa kita ada sesi ini, sesi masalah manusianya, masalah kesehatannya, karena itu juga berpengaruh ya, itu kemudian suhu gitu, berpengaruh terhadap fisiologi manusia. Jadi ada lagi mungkin pertanyaan terakhir. Boleh kita bisa sampai 11.45 boleh memang. Manusia bisa bermutasi. Ya, manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Ya, sel-sel kita itu jauh lebih kompleks ya dibanding dengan makhluk-makhluk halus itu. Ya, kalau makhluk-makhluk halus itu kayak bakteri, ya itu kan cuma satu sel bakteri itu, ya kan? Dia cuman punya DNA, RNA, dinding sel. Tadi tuh Paisan sampai hafal tuh. Ini mitokondria katanya fungsinya. Wah, tuh organel selnya itu punya ya gitu. Si virus jauh lebih sederhana. Ya, nanti kalian insya Allah ya di kelas 11 ya Ibu Eka ngajar tentang virus itu. Ya, virus itu jauh lebih sederhana daripada bakteri. Gitu. Kalau misalnya ini lapangan basket ya. Nah, itu bakteri segede gitu. Ya, orangnya ya itu adalah virus. Jadi perbandingannya kecil banget. Kalau bakteri itu mikrometer satuannya, tapi kalau virus itu nanometer. Jauh lebih kecil ya. Strukturnya juga dia jauh lebih sederhana. Kalau bakteri dia bisa bikin makanan sendiri, bakteri itu karena dia punya organel. Kalau virus nggak bisa. Ya dia cuman punya DNA atau RNA saja. Kalau bakteri punya dua-duanya tuh ya. Kalau virus tuh nggak punya, cuman salah satu aja ya. Sama selubungnya protein udah gitu aja. Nggak punya organel sel gitu ya. Makanya ya si virus itu full parasit. Dia hanya bisa hidup pada host. Tanpa host dia cepat mati. Gitu ya. Nah, karena dia sangat sederhana dan dia cepat mati, maka dia harus cepat beradaptasi. Gitu, cepat beradaptasinya. Gitu ya. Makanya si virus-virus itu ya kayak COVID nih, dia cepat itu dia selalu berubah. Sekarang pun dia tetap berubah ini. Ya, gitu. Cuman ada suatu saat di mana perubahannya sangat ekstrim, nah itu yang menyebabkan pandemi. Gitu. Tapi kalau perubahannya kecil-kecil ya, sedikit-sedikit, tubuh kita masih beradaptasi ya, itu tidak akan menyebabkan penyakit. Tapi begitu perubahannya sangat ekstrim dan tubuh kita tidak kenal, nah baru itu menyebabkan penyakit. Kayak kemarin pandemi COVID, perubahannya sangat drastis, loncat dari hewan ke manusia. Ya, dilihat strukturnya, beda banget. Tubuh kita belum kenal, gitu. Nah itu yang menyebabkan penyakit, ya, gitu, ya. Nah kalau tubuh kita, nah Bu Eka kan udah ngajarin tuh, ya, sel-selnya tuh macem-macem. Sel mata beda dengan sel otak, beda dengan sel otot, beda dengan sel ginjal, beda dengan sel apa? Hati, di sini ya hati ya. Berbeda-beda dan sangat kompleks ya. Sehingga ya, kalaupun terjadi perubahan ya, tubuh kita itu ada mekanismenya ya di dalam sistem pertahanan tubuh kita.
Nih yang kelas 10 udah belajar, nah yang kelas 10. Nah, itu ya kelas 10 ya. Ya, ada sistem perondaan namanya. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu tidak hanya bereaksi kalau ada musuh. Tapi supaya si tubuh kita tidak berubah, tidak terjadi mutasi kata itu ya, yang banyak itu ada perondaan. Jadi si sel-sel imun kita tuh ngeronda keliling seluruh tubuh kita. Ada yang ngaco, dimatikan, kamu ngaco. Nanti kamu berbahaya nih buat tubuh kita. Dimakan sama dia ya, dihancurkan gitu ya. Tapi kalau kondisinya sudah ekstrim, ya misalnya gaya hidupnya nggak bener nih ya, kemudian dia sering terpapar dengan misalnya zat-zat toksik ya, nah itu bisa nanti jadi cancer, jadi kanker, berubah total si sifat dari si si sel tersebut, tapi tidak merubah kita menjadi spesies yang lain, enggak. Enggak ya gitu ya, tapi paling perubahan pada sel itu, dan biasanya sel yang kacau itu akan berubah menjadi kanker misalnya gitu, karena dia otonom tuh. Kalau kanker tuh dia tidak dalam pengawasan atau tidak dalam kendali dari sistem tubuh kita. Kanker tuh dia seenaknya aja, dia mau kemana aja, mau di mana aja tumbuhnya itu. Oh, kanker tuh ya gitu tidak dalam kendali tubuh kita itu ya biasanya gitu, tapi tidak menjadi spesies yang lain, kita tetap manusia ya. Jadi ngerti ya, ada mutasi nggak kesimpulan? Kalau pada manusia ada mutasi nggak kesimpulannya? Mungkin istilahnya bukan mutasi ya Bu Eka ya. Jadi tadi betul, kita tuh sel-sel macam-macam kan, organ, kita udah belajar organ, sistem organ dan sebagainya. Nah, masing-masing organ itu jadi selnya tuh berbeda-beda. Nah setiap organ itu ada terjadi tadi yang dokter Eka bilang gitu, yang ronde ya. Jadi dia tuh terus regenerasi sel itu. Coba kalian perhatikan tulang kalian, tulang ya. Itu tulang tuh seperti buang saja ya. Seperti ya udah gini aja. Padahal di dalamnya ada regenerasi nggak? Ada. Bahkan sel-sel tulang pun gitu. Regenerasi itu apa? Jadi dia sel-sel yang rusak diperbaiki dan dibentuk sel-sel baru. Itu konsepnya pada manusia. Jadi di berbagai sel-sel dalam tubuh itu ada proses regenerasi gitu. Nah mungkin mutasi itu yang disebut penyakit. Itu ketika si proses regenerasi sel itu ada masalah, ada anomali, ada kelainan gitu. Tadi betul udah dicontohkan salah satunya kanker ya. Kanker itu apa? Tumor ya. Jadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali gitu ya. Harusnya kan sel itu ada yang ngatur ya. Dia yang mati-mati disapu-sapu. Ada bagian sapu-sapunya ada di dalam tubuh kita ya. Sistem autofagi namanya, bersih-bersih, sel-sel yang rusak dibersihin gitu. Terus ada yang namanya apoptosis, apoptosis ya, kematian sel. Itu memang terjadi gitu, regenerasi. Ada yang mati, ada yang ngebersihin, ada yang menumbuhkan juga sel-sel baru. Nah, ketika pertumbuhan sel tidak terkendali, itu mungkin salah satu contoh, bukan mutasi ya istilahnya ya, Dr. Eka ya, contoh penyakit karena masalah itu tadi ya, ketika pertumbuhannya tidak terkendali sehingga tumbuh sel-sel yang lebih berlebihan gitu, yang itu yang disebut dengan tumor. Mungkin contohnya kayak gitu kalau pada manusia ya. Lihat ya. Ya, oke. Boleh referensi kepada Bu Eka dan Bu Meli. Oke, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, berakhir juga sesi kali ini. Cuma sebelum saya mau menutup, saya mau ada kasih nih ke Bu Eka dan Bu Meli. Boleh ada yang minta ini nggak? Apa? Tolong poin gitu. Seorang rasa-rasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Ayo. Bentar. Share dulu, share screen biar kelihatan. Ayo nonton dikit, nonton dikit. Oke. Oh ya. Ini gini. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Terima kasih. Boleh kalian dulu atau Bu Eka, Bu Meli, makasih gitu. Nah, ya boleh ya. Kalian dulu. Ya, gitu. Ayo kita ada refleksi terus penutupan. Terima kasih. Saya udah. Ya, kumpul. Terima kasih. Ya, Maisa makasih. Saya tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya ini nggak boleh gigi banget loh. Oh gitu. Kita itu sama kalau nggak diganti kita